wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'illaha fa rasul faqad fawzan adzima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan, dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai Jumat pekan ini dan Jumat-Jumat yang akan datang selama bulan Ramadan, kajian kita mulai pukul 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Barat, dikarenakan kita harus juga mempersiapkan ibadah lain, yaitu insya Allah untuk iftar, untuk buka puasa, dan juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholatul tarawih insya Allah ta'ala. Mulai 1 Ramadan kita tunggu pengumuman dari pemerintah yang insya Allah ta'ala akan diselenggarakan sidang isbat insya Allah pada sore hari ini. Jadi secara resmi kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Demikianlah yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita berpuasa bersama-sama dan kita juga berhari raya bersama-sama. Ya, dalam hal ini tentu ulil amri yang berhak untuk menetapkan kapan 1 Ramadan dan kapan 1 Syawal itu diselenggarakan. Demikianlah yang kita ikuti insya Allah. Baiklah sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai, mungkin di antara teman-teman ya, saya juga barangkali melihat di sini yang hadir baru di bawah 20 ya, karena barangkali mereka tidak lagi melihat jamnya nih. Saya pikir mereka masih menganggap kita mulai pukul 4 ya. Wallahu alam. Coba dihubungi ya teman-teman lainnya. Barangkali mereka salah untuk melihat ya, karena selama ini tidak ada pengumuman sebelumnya ya, kecuali yang di Sentana mungkin. Kalau di grup-grup lain, saya kira kita tidak mengumumkan kecuali dengan flyer. Sehingga bisa saja mereka menganggap sama pukul 4. Tolong dikonfirmasi teman-teman yang share ke grup ya di luar Sentana bahwa kita mulai pukul 2. Supaya mereka tidak kecewa untuk tetap dapat mengikuti kajian kita. Dan saya berharap sebagaimana yang telah disepakati oleh manajemen, sekali lagi, kajian ini sepekan sekali dan hanya kurang lebih 1 jam. Saya mohon perhatian kita semua untuk benar-benar memanfaatkan waktu yang 1 jam ini dengan mendengarkan. Dan untuk bisa mendengarkan dengan penuh keseriusan, maka kameranya di-on-kan. Ya, agar kita tahu ya, tidak hanya sekedar ikut, tetapi aktivitasnya berbeda. Nah, ini sangat disayangkan ya. Karena majelis ilmu ini majelis yang mulia. Ya, majelis yang akan mengantarkan kita kepada keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon sekali lagi on cam ya, jangan off cam. Ya, ini sudah kesepakatan dan juga arahan dari manajemen. Jadi saya minta pada kawan-kawan sekalian, khususnya yang dari Sentana ya, untuk di-on-kan kameranya. Jadi saya nggak sendiri bicara, yang lainnya rapat atau yang lainnya. Assalamualaikum. Iya. Ya. Waalaikumsalam.
Nah, ini dia Join, salah siap. satunya Pak Robidi. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat semua ya. Jadi Amin. kita jangan sia-siakan majelis ilmu yang hanya sepekan sekali dan 1 jam saja. Itu pun kita lewatkan dengan aktivitas dunia yang tidak akan pernah selesai. Barakallahu fikum ya. Baik. Teman-teman sekalian, sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, kita akan lanjutkan topik kita yaitu nasihat emas Luqman. Artinya Luqman ini sudah saya sampaikan di awal kajian pekan yang lalu adalah orang saleh, bukan seorang nabi, tetapi orang saleh yang diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nasihat-nasihat yang disampaikannya itu juga nasihat yang benar-benar sangat perlu kita dengarkan, kita tadaburi dan kita amalkan. Ya. Saudaraku sekalian, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, pekan lalu alhamdulillah kita sudah mencoba untuk mentadaburi ayat ini, yaitu dari ayat ke-12 sampai ayat ke-14 ya. Ya. Saya review sedikit, ayat ke-12 itu bercerita Luqman tentang bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah dan syukur itu kembali kepada kita. Ya, jadi Allah tidak membutuhkan apapun dari kita, ya. Kita yang membutuhkan dari Allah. Ya, jadi syukur, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan juga sebaliknya, jika tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Tidak sedikit pun akan menambah ya kemuliaan Allah. Dan kalaupun kita tidak bersyukur, tidak sedikit pun akan mengurangi kemuliaan Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Yang kedua, ya Luqman berkata kepada anaknya tentang bagaimana mendidik anak dan keluarga. Yaitu yang pertama kali adalah ya bunayya la tusyrik billah. Yang kalimat pertama yang muncul ya dari seorang kepala keluarga yaitu Luqman kepada anaknya dan kepada keluarganya itu adalah wahai anakku ya bunayya, panggilan kasih sayang, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya ya, syirik itu adalah kezoliman yang paling agung. Bayangkan ya, kezoliman yang paling agung. Zolim itu banyak. Ya, zolim itu lawannya adalah adil. Artinya zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi kita betapa banyak menzolimi orang lain dan menzolimi diri sendiri. Namun itu semua kezoliman tidak ada apa-apanya dibanding dengan menzolimi hak Allah. Hak Allah itu adalah untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Ya. Maka kalimat syahadatain itu asyhadu alla ilaha illallah. Ya, artinya kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang harus disembah dengan benar kecuali Allah. Itu. Dan itu adalah hak Allah yang paling besar. Ya. Dan kewajiban kita juga yang paling besar adalah mengesahkan Allah. Tauhid, tauhid dan tauhid. Sebagaimana juga tujuan penciptaan manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Itu ada di surat 51 ayat ke-56. Artinya surat Az-Zariyat ini memberitahukan kita sekalian bahwa Allah menciptakan kita bukan iseng-iseng. Allah menciptakan kita bukan main-main. Allah menciptakan kita punya tujuan. Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Beribadah yang paling hakiki adalah mengesahkan Allah. Menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Oleh karenanya itu adalah hak Allah yang paling besar. Maka kalau kita mensekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Itulah kezoliman, kebodohan yang paling agung. Ya. Dan Allah mengutus para rasul dan para nabinya untuk tiap-tiap umat ini untuk menyuruhkan ani'budullah,
wajtanibut tagut. Beribadahlah kalian hanya kepadaku saja, sembahlah aku saja, dan jangan engkau beribadah, menyembah selainku, yaitu yang disebut tagut. Saudaraku sekalian, sahabat-sahabat tentara yang saya cintaikan Allah, ayat ke-14-nya tentang bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dengan menceritakan tentang bagaimana peran seorang ibu. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ya, Allah sekali lagi mengingatkan tentang selain ibadah kepada Allah itu yang menjadi nomor 1 dan paling utama, maka yang kedua adalah kita berbakti kepada orang tua. Dan ini perintah dari Allah. Ya. Jadi kedudukan orang tua itu hanya 1 tingkat saja di bawah peribadatan kita kepada Allah. Ya. Bayangkan kedudukan orang tua itu ya. Maka ridha Allah wa ridha walidain. Ridhonya Allah itu didapat melalui ridhonya orang tua. Di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana payahnya seorang ibu ya, mengandungnya bertambah lemah dan menyapihnya 2 tahun. Ya, kata-kata 2 tahun sudah kita ulas pekan lalu. Dan ini sudah di-proof oleh para saintis, ahli kesehatan, bahwa betul usia 2 tahun menyapihnya itu artinya memberikan ASI, itu adalah antibodi yang sempurna ya. Jadi Allah sangat sayang kepada kita. Ya, memberikan antibodi sejak kecil dan sebagainya itu diatur seluruhnya secara sempurna di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Oleh karenanya maka kita wajib untuk berbakti kepada orang tua. Kalau seorang tuanya sudah meninggal, tetap kita bisa berbakti dengan berbagai cara. Berdoa, kita melakukan amal soleh yang baik, kita melanjutkan ya aktivitas-aktivitas yang baik dari kedua orang tua kita saat mereka masih hidup. Ya. Saudaraku sekalian, sahabat Sentana yang saya cintaikan Allah, kita lanjutkan sekarang ya ayat yang ke-15. Masih kaitannya dengan bagaimana kita bermuamalah, bersilaturahmi dengan orang tua kita. Jika keduanya, artinya jika kedua orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka jangan engkau mentaati keduanya. Namun demikian, tetap pergaulilah keduanya itu di dunia dengan baik. Ya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sahabat Sentana yang saya cintai. Ayat 15 merupakan kelanjutan dari ayat ke-14. Ayat ke-14 perintah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan sepenuh bakti yang berkualitas tentunya. Ya. Dan jika kedua orang tua kita itu atau salah satunya ya itu memerintahkan sesuatu ya yang bertentangan dengan syariat, maka ada kaidah dalam hadis la ta'atan li makhluk fi maksiatil khaliq atau fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan bermaksiat kepada penciptanya atau dengan bermaksiat kepada Allah. Artinya ya, bergaul dengan orang tua kita tetap harus pergauli mereka, kita harus tetap berbakti kepada mereka dengan baik, kecuali untuk hal-hal yang menyelisihi atau bertentangan dengan syariat. Ya, dalam hal ini, di dalam zaman Nabi SAW banyak terjadi ya. Sahabat-sahabat Nabi itu berbeda akidah antara orang tua dengan para sahabat itu.
orang tua dengan anaknya, dengan saudaranya, itu berbeda akidah. Tetapi tetap Nabi SAW berdasarkan ayat ini menyuruh mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ataupun saudara-saudara yang lain. Kecuali dalam masalah yang berhubungan dengan akidah dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi secara muamalah, silaturahim, itu tetap diperintahkan untuk kita berbuat baik. Ya. Kita tahu kisahnya Mus'ab bin Umair misalnya. Seorang pemuda belia yang kaya raya, ya, penuh dengan segala keglamoran. Kemudian, alhamdulillah, hidayah datang kepadanya, lalu dia meninggalkan agama yang musyrik itu, mengikuti agama Muhammad SAW, maka dia diboikot oleh ibu kandungnya sendiri dan keluarganya, dikucilkan sampai dibuat miskin. Namun demikian, Mus'ab bin Umair tetap mempergauli, bersilaturahim, bermuamalah dengan kedua orang tuanya dengan baik. Sampai akhirnya Mus'ab bin Umair dijadikan duta pertama oleh Nabi SAW ke Madinah, dan melalui Mus'ab ini banyak sekali ya sahabat-sahabat yang kemudian masuk Islam. Luar biasa jasa Mus'ab, dan umurnya masih sangat belia, belasan tahun, bahkan sekitar 20 tahunan saja. Dan beliau ikut berperang dan akhirnya meninggal dalam usia yang sangat muda belia. Ya. Dan orang yang tadinya kaya raya, dia tinggalkan semua demi agama Allah. Demikian ya, contoh-contoh yang luar biasa yang patut menjadi ibroh buat kita, pelajaran buat kita. Jadi kita tidak diperkenankan untuk mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Namun demikian kita tetap diperintahkan untuk mentaati kedua orang tua kita dan untuk mempergaulinya dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Artinya kita mengikuti orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada jalan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di akhir kalimat ini, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya Allah akan mencatat semua apapun yang kita kerjakan itu, dan akan diberitahukan kepada kita. Akan disampaikan buku catatan kita. Tidak satu pun terlewat. Bahkan niat saja Allah catat. Apalagi perbuatan perkataan kita. Ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-16. Luqman berkata, ya, kepada anaknya, karena nasihat Luqman ini sebagian terbesar ditujukan kepada anaknya, tapi berlaku untuk umat Nabi SAW, untuk kita semuanya. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi saja, dan berada dalam batu sekalipun, atau di langit, atau bahkan di bumi, di dalam bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Ya. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha teliti. Ya. Sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Sekali lagi, ya, setelah di akhir ayat ke-15, Allah mengatakan, aku akan memberitahukan semua apa yang kamu kerjakan. Yang ayat ke-16-nya lebih ditekankan dan lebih dijelaskan. Ya. Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ya, gitu. Jika ada sesuatu perbuatan, artinya perbuatan apa saja, apakah itu perbuatan amal soleh atau amal toleh, ya, amal toleh itu amal yang jelek, gitu ya. Semuanya itu, apakah itu seberat biji sawi, artinya yang sangat kecil, ataupun yang lebih besar dari itu, ya gitu. Dan berada di dalam batu, artinya bayangkan. Artinya itu untuk menunjukkan meskipun amal itu tersembunyi sekalipun, orang tidak tahu sekalipun, bahkan dalam hati sekalipun, ya, atau di langit atau di dalam bumi sekalipun, niscaya Allah memberikan balasannya. Ya. Sebagaimana yang kita sering baca ya, yang bahwa semua itu akan dibalas ya, meskipun sebiji sawi. Apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan.
Allah tidak lalai. Allah maha teliti. Allah maha halus. Ya. Tidak ada lah kita bisa berbohong kepada teman sekerja kita, kepada atasan kita. Kita bisa menyembunyikan perbuatan kita di hadapan orang banyak. Tapi aina Allah, di mana Allah? Apa yang akan kita sembunyikan kepada Allah itu? Ya, apa yang akan kita sembunyikan? Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha teliti. Tidak hanya itu, ya. Allah telah menugaskan kepada malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat semua ya. Kita akan dicatat. Tidak ada satupun yang lewat. Bahkan di sini dimisalkan di dalam batu pun sekali, di dalam batu sekalipun itu akan tercatat. Di dalam bumi atau di atas langit sekalipun itu akan tercatat. Subhanallah, maha suci Allah dengan segala keagungannya. Ya. Diceritakan pada zaman Nabi SAW ada seorang yang pemuda, ya, kemudian dia minta rukhsah, minta keringanan pada Nabi SAW, ya, bahwasanya aku akan mengikuti semua perintahmu kecuali satu, katanya gitu ya. Perbolehkan aku berzina gitu ya. Lalu Nabi mengatakan, oh ya, sini kata, dekat dirimu kepada aku kan gitu. Lalu Nabi tidak langsung, Nabi itu cara mendidik dengan akhlak yang mulia itu dengan cara yang baik, tidak dengan marah-marah gitu ya, tidak gitu. Nabi itu luar biasa ya. Nabi itu dengan bayangkan seorang utusan Allah dihadapkan dengan pertanyaan yang kalau kita bilang kurang ajar gitu ya. Tapi Nabi tidak seperti itu. Ya. Dipanggilnya pemuda itu lalu ditanya oleh Nabi SAW, bagaimana seandainya jika wanita yang kamu zinahi itu adalah adikmu? Oh tentu aku nggak mau gitu kan gitu. Bagaimana kalau bibimu gitu kan? Satu-satu Nabi menyampaikan seperti itu. Diketuk hatinya. Bagaimana kalau ibumu? Aku tidak sudi, aku tidak mau. Nah, kalau kamu melakukan itu, kira-kira kan mereka juga sama tuh. Bisa jadi anak orang lain, bisa jadi bibi orang lain, bisa jadi juga ibu orang lain. Bagaimana perasaan orang yang sama kalau itu terjadi pada dirimu? Lalu tiba-tiba Nabi menempatkan tangannya ke dadanya sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan diberikan hidayah dan diberikan untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Dan pemuda itu mengatakan, sejak saat itu aku sangat membenci perzinahan. Dan sejak saat itu aku bertobat dan melakukan apa-apa yang Nabi SAW. Dan aku semakin cinta pada Nabi SAW. Nah itulah cara Nabi SAW. Ya. Untuk menunjukkan bahwasannya perbuatan-perbuatan yang jelek itu ya harus diikuti dengan cara. Ya. Cara menasehatinya dengan baik, cara menyampaikannya dengan lebih menyentuh hati, dan sebagainya. Ya. Jadi banyak ya akhlak Nabi, subhanallah, itu luar biasa ya, subhanallah. Ada yang kencing ya, ada yang buang air seni di masjid, bayangkan. Sudah akan dipenggal aja tuh oleh sahabat-sahabat yang galak-galak gitu ya. Tapi Nabi biarkan kata Nabi SAW. Ya. Biarkan sampai tuntas dulu dia. Ini orang Badui itu kan begitu ya. Nah, baru setelah itu Nabi panggil. Masjid ini tempat orang sholat. Tidak boleh ada najis. Kencing itu adalah najis. Maka kalau kamu melakukannya, jangan di dalam masjid. Itu saja. Kemudian disuruhnya sahabat untuk membawa air untuk disiram, untuk dibersihkan. Dan sejak saat itu, orang Badui itu mengatakan, semoga Allah merahmati engkau dan aku saja, yang lain jangan. Saking yang lain terlalu galak. Gitu. Nabi SAW dengan kehalusan akhlaknya, itu didoakan oleh si Badui itu hanya dia. Tapi Nabi mengatakan, rahmat Allah itu luas. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk yang lainnya. Ya, jadi akhlak. Ya. Nah, jadi kita hati-hati ya.
bahwasanya tidak satu pun dari apa yang menjadi perbuatan kita itu terlewatkan. Ya, tidak satu pun. Ya. Bahkan akan tercatat, ya. Dan nanti persaksiannya itu bukan mulut lagi, ya. Surat Yasin ayat ke-65 itu, ya, kita akan diperlihatkan catatan kita dan kita akan dibacakan, bahkan dalam riwayat lain membacanya sendiri di hadapan sekian banyak manusia, dan Allah berikan kemampuan, ya, suara kita itu bisa terdengar gitu, ya, oleh semua orang yang ada di sana satu persatu di hadapan Allah. Betapa kita akan dipermalukan, ya, yang selama ini bisa kita sembunyikan. Allah akan buka itu semuanya. Kita harus ingat bahwa kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita itu sendiri-sendiri. Maka marilah saya mengingatkan untuk diri pribadi saya dan juga sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Mari, ya, apalagi besok atau lusa kita insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan segala pahala, ya. Bulan yang ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, setan dibelenggu. Ayo, kita penuhi dengan berbagai macam ibadah. Ya. 11 bulan kita aktivitas keduniaan. Janganlah 1 bulan ini juga kita sia-siakan. Bahkan kesia-siaan yang luar biasa. Karena di dalamnya penuh dengan rahmat Allah. Kita masih terus mencari dunia dengan tidak habis-habisnya. Kapan kita mau beribadah dengan khusyuk pada Allah? Kapan kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita? Ya. Allah telah menetapkan rezeki. Allah telah menetapkan segala sesuatu dengan qadarnya. Dan Allah memerintahkan kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Bayangkan, takwa saja sudah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Ini sebenar-benarnya takwa. Artinya kita istiqomah di atas ketakwaan kita. Dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini Allah mengingatkan kita. Kenapa? Rugi ya. Baik. Sekarang kita lihat yang ke-17. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya. Ada beberapa kata-kata kunci di sini yang perlu kita renungkan lebih dalamnya. Perintah yang luar biasa, ya, kepada anak yang pertama apa? Sholat. Ya, kita tahu, ya, perintah sholat ini sangat spesial, gitu ya. Allah mengangkat nabinya, ya, langsung, ya, di Sidratul Muntaha dalam Isra Mi'raj itu. Perintah-perintah lain dalam ibadah itu dibawa oleh Jibril alaihissalam. Tapi sholat itu yang istimewa. Allah langsung, ya, tidak melalui Jibril. Bahkan Jibril pun tidak bisa berdekatan dengan Allah, ya, meskipun Allah tidak terlihat, ya. Ya, karena tertutup oleh cahaya, kata Nabi. Dan tidak ada satu manusia pun yang masih hidup bisa melihat Allah. Tidak ada. Termasuk Nabi yang diangkat Allah aja tidak melihat. Hanya cahaya. Tapi beliau diajak bicara dengan Allah. Ada 3 Nabi yang bisa diajak bicara oleh Allah, yaitu Nabi Adam pada waktu di surga, kemudian Nabi Musa, ya, waktu di Bukit Tursina, dan Nabi Muhammad SAW pada saat beliau dimi'rajkan di Sidratul Muntaha. Perintahnya sholat. Maka di sini Luqman memerintahkan yang pertama kali kepada anaknya itu adalah ya bunayya, kan gitu, ya. Untuk sholat kalian itu. Ya. Di sini ya bunayya aqimis shalah. Gitu, ya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya, jadi wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf. Jadi perbuatan ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Amar ma'ruf, perintah ma'ruf, dan nahi mungkar. Itu perintah. Berbuat baik dan mencegah dari yang mungkar.
Itu perintah Allah, ya. Dan bersabarlah, gitu ya. Jadi dalam melaksanakan sholat, dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus bersabar memang. Nggak bisa kita itu seolah-olah yang pemilik hidayah gitu ya. Seolah-olah kalau saya berdakwah begini, wah pasti bisa merubah orang. Siapa kita? Nabi SAW dengan pamannya Abu Thalib sekalipun nggak bisa gitu. Ya, padahal kurang apa tiap hari ketemu. Bahkan Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam lindungannya Abu Thalib selama di Mekah itu dalam perlindungan. Tetapi qadarullah ya, Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Bahkan karena itulah turun ayat ya, dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. Allah mengatakan bahwa akulah yang mempunyai hidayah. Tugasmu tuh menyampaikan saja gitu. Apalagi kita. Kita ingin merubah orang harus begini, harus begitu. Ya sabar, sabar. Ya, hidayah itu milik Allah. Ya. Orang berubah pun itu karena hatinya berubah. Hati itu di tangan Allah. Maka banyaklah berdoa, banyaklah berikhtiar, tapi ikutilah dengan kesabaran. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Ya. Lalu sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang penting. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya. Tentu kita dalam bermuamalah dengan sesama manusia hablum minan nas banyak ya menemui berbagai hal yang mungkin tidak kita sukai ya, tidak ya menyenangkan. Tapi mari kita lihat bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Ya, ajaib muslim itu, mukmin itu ajaib. Kalau kena musibah dia bersabar, kalau mendapatkan juga rahmat, nikmat, dia bersyukur. Dan kedua-duanya baik bagi mereka. Ya, bayangkan tuh, orang-orang mukmin muslim seperti kita, alhamdulillah, itu yang selalu dalam keadaan apapun, di situ ladang amal itu tersedia gitu. Kena musibah kita pun alhamdulillah ala kulli hal. Dapat nikmat alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Semuanya alhamdulillah. Baik untuk kita dan baik juga untuk lingkungan. Ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sahabat sentana yang saya cintai dan semoga diberkahi Allah. Sekarang ayat ke-18. Nah, ini juga peringatan bagi kita semua. Ya. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Nah, hati-hati ya. Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Berapa kali tuh kata sombong dan angkuh itu diulang oleh Allah di dalam satu ayat. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak akan mencium bau surga. Bayangkan, apalagi masuk surga ya. Mencium bau surga aja enggak. Bagi siapa? Yang ada kesombongan dalam hatinya meskipun tuh sebiji sawi atau kecil sekali. Allahu Akbar. Hati-hati dengan sombong ini. Hati-hati. Nasihat ini saya tujukan utamanya bagi diri saya sendiri. Dan semoga juga untuk saudara-saudara saya, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai. Ini Allah yang mengatakan, bukan siapa-siapa. Allah pencipta kita mengingatkan kita semua. Jangan, ya perintahnya begitu. Jangan kamu memalingkan wajah. Bayangkan ya, melengos gitu ya. Gak boleh. Ya. Ya. Dari manusia karena sombong. Gak boleh sombong, gak boleh. Kita ini siapa? Apa sih yang dijadikan dasar kita sombong? Kekayaan, kedudukan, kekuasaan, popularitas, kepandaian, pangkat, jabatan, atau apa. Semua itu titipan Allah. Semua itu akan hilang. Semua itu akan selesai. Siapa sih yang jadi misalnya presiden? Yang nggak selesai-selesai, pasti selesai. Meskipun zaman Orde Baru 32 tahun, ya akhirnya selesai juga. Apakah itu diturunkan, apakah itu dilengserkan, atau dengan selesai karena masa jabatan, semua selesai. Nggak ada yang terus-menerus, nggak ada.
apalagi yang jabatan-jabatan di bawah itu. Maka berbuat baiklah. Ya. Jangan sekali-sekali kita terpesona ya, dengan dunia. Ya. Innamal hayatud dunya illa laibun walahun. Innamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Berulang kali Allah pun mengingatkan kita, dunia ini sesaat, dunia ini menipu. Dunia ini kesenangan yang memperdaya. Jadi jangan sekali-sekali karena itu lalu kita menjadikan diri kita sombong. Sombong. Sombong itu kata Nabi SAW, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Gak boleh. Apalagi dengan itu lalu kita menjadikan puas gitu, diri kita puas gitu. Seolah-olah kita jadi besar gitu loh. Ini siapa kita? Gitu. Allah mengingatkan ya, dan Nabi SAW berulang kali ya mengingatkan tentang ini. Ya. Jangan kita, jadilah orang yang tawadhu, orang yang senantiasa berlemah lembut. Orang bukan berarti tidak boleh kita marah, boleh, ada tempatnya dengan alasan yang tepat dalam rangka kebaikan. Tetapi kalau sombong dan menjadikan kita membangga-banggakan diri, itu termasuk penyakit hati. Penyakit hati kan ada ria, senangnya pamer. Ria itu, pamer. Dan amalan yang disertai dengan pamer ria ini, hapus amalan kita, tidak dicatat sebagai, meskipun amalan itu baik. Ya. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan gitu ya. Sama itu memperdengarkan. Ya, kalau tadi ria itu memperlihatkan dengan gerakan perbuatan. Sholat dibagus-bagusin misalnya, ya karena ada atasan misalnya gitu ya. Kemudian ya kadang-kadang ya apa ya, ya tidak jadi dirinya sendirilah, menjilat misalnya gitu, supaya dapat pujian-pujian dari yang lebih atasnya. Nah, itu pun bagian daripada ria, ya. Pamer, pokoknya minta dipuji-puji ya oleh manusia. Jangan. Kita minta dipuji sama Allah. Kalau manusia memuji kita, alhamdulillah. Tetapi bukan kita yang meniatkan amalan kita itu untuk dapat pujian dari orang, jangan. Cukuplah Allah saja. Karena diterimanya amal itu dua, yaitu ikhlaskan Allah. Yang kedua adalah ittiba'ur Rasul, sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW. Dan Nabi menunjukkan kepada kita untuk tadi, ya kita tidak boleh ya untuk menjadikan diri kita sombong, tidak boleh ria, ya, sum'ah dan ujub. Nah, ujub ini yang disampaikan di sini adalah membangga-banggakan diri. Wah, ini dia. Karena inilah penyakit hati ya. Dan ini larinya kepada sombong. Ya. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri terutama dan juga kepada sahabat-sahabat Santana yang saya cintai karena Allah, dan juga teman-teman Santana yang saya cintai dan dirahmati Allah. Ayo kita tawadhu, ayo kita melatih hati kita ini supaya jangan mudah dimasuki oleh bisikan-bisikan syaitan yang hanya akan merugikan kita. Merugikan kita baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Bahaya ya. Sombong ini berbahaya. Yang tadi saya sampaikan, satu biji zarrah saja ada kesombongan dalam hati kita, tidak mencium bau surga, bayangkan. Betapa rugi kita, rugi. Ayo kita sama-sama saling mengingatkan ya. Kita saling mengingatkan, semoga Allah memudahkan kita untuk membuka hati kita untuk menjadi orang yang rendah hati, penuh tawadhu, menjaga lisan kita ya, untuk senantiasa berbuat hanya karena Allah saja, bukan karena lain-lain, karena Allah saja. Karena Allah yang sesungguhnya maha kaya, maha memberikan sesuatu ke Allah. Manusia itu perantara aja. Perantara aja ya. Dan iya karena stain. Mintalah tolong hanya kepada Allah. Iya karena budu. Ya, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, hati-hati ya. Allah itu maha luas pengetahuannya. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha melihat. Maha teliti. Ya, jadi ini semua adalah nasihat Luqman yang sangat berharga. Dan yang terakhir, dan sederhanakanlah dalam berjalan. Ya, di sini ada catatan kaki. Ketika berjalan janganlah terlampau cepat dan juga jangan terlampau lambat. Ya.
Dan lunakkanlah suaramu. Bayangkan. Ini semua perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Perintah pencipta kita. Ya. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Allah musta'an. Semoga Allah semua menolong kita untuk tidak berbuat seperti yang dilarang oleh Allah. Jangan kita, ya, di sini dikatakan, ya, sederhanakanlah dalam berjalan. Ya, berjalan yang normal saja. Karena dulu itu ya orang itu terlihat bagaimana dia sombong dan tidak itu dari cara dia berjalan ya, dan sebagainya. Kemudian Allah mengatakan, lunakkanlah suara, lunakkanlah. Perintah Allah. Jadi kita tidak perlu ya untuk berteriak-teriak, untuk suara-suara yang tinggi dan sebagainya. Tapi lunakkanlah. Manusia itu punya hati, pasti dia dapat menerima. Ya. Lunakkanlah, ini perintah Allah. Dan kata Allah, seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Saya nggak tahu kenapa keledai ya. Apa memang suaranya buruk? Saya belum pernah dengar juga. Saya belum pernah lihat keledai ya. Ya, wallahu alam, apa keledai itu lebih kecil dari kuda katanya. Wallahu alam. Saya belum pernah dengar juga. Ya, saya kira itu ya. Karena waktu kita katanya sampai jam 3 ya. Ya, saya persilakan kurang lebih 1/4 jam untuk soal jawab. Alhamdulillah kita sudah selesaikan ya. Nasihat Mas Lukman dari surat ke-31, surat Lukman ini ayat ke-12 sampai ayat ke-19. Ya, jika ada hal-hal yang kurang berkenan untuk teman-teman, sahabat ya, saya mohon maaf ya. Semata-mata saya membacakan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan ya. Karena ini dakwah ilallah, bukan dakwah untuk siapa-siapa. Dakwah itu untuk Allah. Dan kita insya Allah dengan niat yang tulus, ikhlas ya, untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Silakan Mas Samsul untuk dipandu. Baik, Pak Salim, jazakallah khairan atas penjelasannya, yaitu pembahasan tentang nasihat baik dari Lukman. Mudah-mudahan kita dapat menyimak tadi dengan baik dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan Islam buat kita. Selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan yang mau bertanya baik seputar materi yang telah dijelaskan tadi maupun mungkin hal lain yang ada mengganjal atau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan, boleh lewat chat, boleh langsung unmute, boleh juga raise hand, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Tafadhol ya. Ya, silakan. Allah berikan kemudahan kita untuk bisa menambah ilmunya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Amin. Amin. Oke, ini ada pertanyaan ini Pak Salim di chat, saya bacakan. Iya. Bagaimana menasihati anak yang susah bangun sholat subuh, Pak? Ya. Dari siapa itu? Dari Dr. Abdul Rosid. Masya Allah. Itu jenderal itu. Siap jenderal, apa kabar? Itu brigjen polisi itu. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini ipar saya ya, kakak dari istri saya ini. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jenderal. Nah, ini kita bisa lihat di surat Toha, surat 20, ayat ke-132. Ya, Pak Rosyid. Surat Toha, surat 20, ayat ke-132. Saya bacakan artinya saja. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah memang mengetahui bagaimana, Allah Maha tahu tentu, bagaimana cara kita menghadapi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan daripada perintah-perintah Allah itu. Ya. Di sini disebutkan bahwa perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Nah, tadi sholat ya, yang dikeluhkan adalah sholat subuh. Hampir rata-rata, termasuk juga salah satu dari itu adalah di keluarga kita masing-masing. Saya kira kita sempat merasakan ini. Ya. Maka apa yang disuruh oleh Allah? Bersabarlah.
Tentu dalam makna sabar, kita tidak boleh berhenti menasehati. Kita tidak boleh ya berputus asa gitu ya untuk terus mengajak dan menasehati, bahkan sekali-sekali ya dimarahilah karena memang ini perintah ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini salah satu bentuk penjagaan kita kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita. Bagaimana caranya? Ya nasihati dengan sabar. Bagaimana caranya? Ya kita terus tidak boleh berputus asa. Ya. Dan tentu disertai dengan doa. Jangan lupa doa. Doa itu bisa merubah hati, ya, yang membolak-balikan hati kan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulbi ala dini. Doa. Ya. Salah satunya doa Rabbij'alni muqiman sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu surat Ibrahim ya, surat ke-14 ayat 40. Rabbij'alni muqiman sholati wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah untuk ditetapkan ibadah sholatnya itu istiqomah. Demikian juga untuk zuriyat, untuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap minta kepada Allah. Doa kepada Allah. Rabbij'alni muqiman sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, jadi subhanallah ya. Kesabaran disertai dengan ikhtiar dan doa itu menjadi alat yang pamungkas ya, alat kita ya, untuk terus ya menghadapi berbagai masalah ya, berbagai hal di dalam keluarga kita. Wallahu alam, mungkin kita semua punya pengalaman masing-masing ya, ada yang dengan cara tertentu ya sehingga anak kita mau bangun subuh ya. Mungkin kita bisa sharing juga di sini ya, teman-teman yang punya masalah yang sama. Ya, ya kita semoga mohonlah kepada Allah agar kita semua dimudahkan ya untuk bisa ya agar keluarga kita ini selamat semuanya, agar selamat semuanya dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Itu yang paling utama sebetulnya. Jazakallah khair, Pak Rosyid. Syukran. Afwan, dokter. Baik. Ya silakan yang lain. Atas penjelasannya Pak Salim, terima kasih dokter untuk atas pertanyaannya. Silakan yang lain yang bertanya Bapak Ibu sekalian, silakan di-unmute saja mic-nya atau boleh juga lewat chat yang tersedia di dashboard kita. Ya, silakan. Tafadhol ya. Alhamdulillah Pak. Sampai ada 34 peserta kita nih, Pak. Ya, terus bertambah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya atau ada hal-hal yang berkaitan dengan materi ini atau di luar materi, kalau saya mampu tentu saya akan sampaikan jawaban-jawabannya. Kalau tidak, ya tentu nanti kita tanya kepada yang lebih mengerti ya. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Mau tambah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dr. Rosyid tadi. Oh, iya Dr. Rosyid. Tafadhol. Tambahan sedikit terkait dengan membangunkan anak waktu subuh. Terkadang kita terbawa emosi, marah, memukul. Apakah boleh memukul? Iya. Apa pertanyaannya, Dok? Terkadang kita terbawa emosi dalam membangunkan anak, kurang sabar mungkin ya. Kadang kita memukul. Boleh nggak memukul anak? Memukul yang intinya memukul mendidik, bukan memukul kasar ya. Iya. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi antum, dokter, dan juga keluarga antum dan kita semuanya ya. Ya, Nabi SAW sudah menganjurkan anak untuk melakukan sholat di umur 7 tahun. Bahkan jika umurnya sudah sampai 10 tahun juga belum bisa atau tidak mau ya melakukan sholat, boleh dipukul. Sebagaimana yang tadi Dr. Rosyid katakan, pukullah dengan pukulan yang
mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Ya, umur 10 tahun aja udah boleh dipukul, Dok. Jadi kalau lebih dari 10 tahun barangkali juga ya tidak dilarang ya, tapi tetap dalam kaitan mendidik dan dalam kaitan untuk bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya, khususnya dalam bagaimana agar dia lebih disiplin, bisa melakukan sholat subuh. Wallahu a'lam. Tadi Ustadz Salim bilang memukul yang tidak menyakitkan. Namanya dipukul pasti sakit lah. Maksudnya tidak menimbulkan bekas gitu ya, sampai Oh, biru-biru gitu. Oh, iya, Artinya ya sekedar untuk dia untuk bisa bangun ya dan merasa ya ini adalah apa ya semacam teguran keras lah gitu ya dari orang tua kepada anaknya gitu ya. Atau dicipratin air gitu, Dok. Mungkin ya. bangun juga dia. Cipratin air ditutup pakai bantal. lebih punya cara ya. Ya memang begitulah kesabaran kita diuji. Ya Ya, semoga betul. Allah berikan kemudahan Kelihatannya ya. memang harus sabar kita. Betul, Memang harus sabar, Dok. Betul. Syukran. Afwan Dok atas pertanyaannya. Barakallahu fiik ya. Silakan yang lain mungkin. Silakan Bapak yang lain, ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, langsung di unmute saja. Untuk pertanyaan boleh seputar materi ataupun di luar materi. Ya, barangkali soal puasa atau apa ya. Ya, karena insya Allah kita kalau puasa besok nanti malam tarawih kan gitu ya. Ya, Ada yang mau bertanya? Silakan. Teman-teman Sentana. Atau chatting boleh. Ya. Ada yang mau tanyakan? Belum ada ini Pak, sepertinya. Biasanya Pak Uki sudah menyiapkan ini pertanyaan. Ya Pak Salim, saya Pak Salim. Ya Pak Ya, Ideal. Pak Itu Ideal. nanti berganti dengan kawan-kawan yang lain. Jadi Ya. pertanyaannya, semua aktivitas kita pada umumnya kalau itu dilakukan secara sadar dan sesuai syar'i maka bernilai ibadah dalam aktivitas ibadah puasa. Nah, di antara semua aktivitas yang hal-hal khusus tadi, apa yang paling kemudian diutamakan ibadah pada saat bulan puasa, Ustaz? Itu aja Pak Salim. Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum, keluarga antum dan kita semua, Pak Ideal. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang ibadah itu pada dasarnya itu kan dilarang. Itu usul fikih, kecuali yang dicontohkan atau yang diperintahkan, kan begitu ya. Berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah itu seluruhnya boleh kecuali yang dilarang. Nah, berkaitan dengan ibadah dan lebih spesifik, lebih khusus lagi ibadah selama bulan puasa. Ya, tentu semua ibadah ya itu akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Manakala memenuhi dua syarat yang tadi saya katakan di awal, yaitu pertama ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya. Yang kedua sesuai dengan petunjuk ataupun contoh dari Nabi SAW. Karena wahai hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk itu petunjukku, kata Nabi SAW. Artinya kalau petunjukku itu petunjuk Nabi SAW, kita harus mengilmui petunjuk itu. Dengan cara apa? Ya kita belajar. Kita belajar bagaimana sih petunjuk Nabi yang dimaksud. Misalnya baca Quran. Ya. Baca Quran itu adalah amalan yang sangat disarankan, sangat dianjurkan. Nabi SAW sendiri, manakala bulan puasa, saum Ramadan, itu semacam ada setoran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di 10 hari terakhir semakin kuat itu. Ya. Imam Syafi'i, ya rahimahullah, itu menamatkan dalam riwayat itu 60 kali, bayangkan. Berarti hampir satu hari itu 2 kali tamat. Gimana ceritanya? Ya wallahualam. Ya. Banyak sahabat yang ada yang ya 10 kali ya, 30 kali, ada yang kurang dari itu. Tapi kita paling sedikit 1 kali lah tamat misalnya Al-Qur'an. Itu kan amalan yang luar biasa. Karena Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat nanti di dalam saat kita di akhirat kelak. Puasa juga demikian. Akan membantu kita, menolong kita, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam neraka Allah. Puasa mengatakan dia telah berpuasa, ya Allah. Al-Quran juga mengatakan dia telah membaca Al-Quran, ya Allah. Maka jangan sampai kita lepas dari
tilawah Al-Quran. Itu salah satunya. Lalu sodako. Perbanyak sodako. Kenapa? Nabi juga yang mencontohkan. Sahabat mengatakan Nabi itu orang yang paling sering bersodako. Di bulan Ramadan, sodako Nabi itu seperti angin. Artinya sangat mudah untuk bersodako. Dan sodako yang berkualitas, bukan lagi-lagi diikuti dengan ria, tidak. Tapi ikhlaskan Allah, dan yang kedua adalah sesuai dengan syariat atau petunjuk dari Nabi SAW. Dan yang lainnya banyak sekali di dalam bulan Ramadan ini ya, ibadah-ibadah yang sangat-sangat memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Iktikaf, Lailatul Qadar, khairun min alfis sahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, sekitar 83 sampai 84 tahun. Bayangkan, luar biasa ya. Siam, qiyam, artinya kita menegakkan sholat. Sholat sunnahnya aja seperti sholat wajib pahalanya. Apalagi yang sholat wajibnya, gitu kan. Kita berdiam diri di masjid dari mulai ya sholat subuh sampai syuruk, setelah itu diikuti dengan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah, ada yang mengatakan sholat sunnah duha, awal duha, atau sunat ya sholat syuruk juga ada yang mengatakan seperti itu. Itu pahalanya seperti umroh dan haji bersamaku, sempurna. Meskipun di sini masih ada diperselisihkan tentang derajat kesohihannya. Wallahu a'lam. Banyak sekali. Ya, yang jelas, mari kita manfaatkan ibadah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Luangkan waktu 11 bulan kita ya untuk senantiasa mencari dunia. 1 bulan ini. Belum tentu kita ketemu lagi dengan Ramadan untuk tahun depan. Wallahu a'lam. Umur di tangan Allah. Jangan kita sia-siakan. Dan rizq minallah. Rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rezeki kita itu tergantung di langit, dan itu artinya tergantung dari Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallah fil ard rizquha. Wa ma min dabbatin illa 'alallahu rizquha. Bahwa semua rezeki telah Allah tetapkan, bahkan untuk binatang melata sekalipun. Tentu kita tetap harus melakukan ikhtiar, doa dan sebagainya. Tapi marilah di Ramadan ini kita bertakarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi di 10 hari terakhir iktikaf. Semoga Allah memberikan kemudahan. Rezeki itu Allah yang berikan. Nikmat Allah yang berikan. Rahmat Allah yang berikan. Ini saatnya. Ayo fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wallahu a'lam, Pak Ideal. Terima kasih. Nah, beliau ini banyak mencontohkan ya, banyak ya untuk di perusahaan juga ya. Anjuran-anjuran tentang kebaikan, termasuk tilawah dan sebagainya. Barakallahu fiik. Semoga dengan ini justru Allah memberikan kemudahan untuk perusahaan kita untuk lebih maju, lebih berkembang, dan lebih syar'i. Itu yang utama. Amin. Itu ya, Pak Ideal, barangkali yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan. Jazakallahu khair Pak Salim atas penjelasannya. Dan waktu sepertinya sudah jam 3:02. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita minta Pak Salim untuk resumnya sebagai penutup kajian kita di pekan ini. Semoga pekan depan kita nanti insya Allah bertemu lagi. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, teman-teman sekalian. Semoga Allah memberkahi kita. Sebagaimana yang selalu saya ingatkan bahwa majelis ilmu itu adalah majelis yang diberkahi dan merupakan bagian dari taman-taman surga yang jangan sekali-kali kita sia-siakan. Karena majelis ilmu ini luar biasa ya. Akan Allah turunkan sakinah, rasa tenang, akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, dan malaikat mendoakan kita agar kita diampuni dan diberikan rahmat. Bahkan Allah akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat ya, tentang siapa orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu itu. Bahkan ikan-ikan yang di dasar lautan pun memberikan doa kepada orang-orang yang ada dalam majelis ilmu. Ya, maka saya sekali lagi lah, dalam majelis ilmu jangan kita disambil lalukan lah. Ya, ini ibadah. Maka kita fokus dan ya siapkan waktu untuk kita mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma nis'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rizki yang thayyib, tidak hanya halal, thayyib, dan amalan-amalan yang diterima.
Karena kalau amalan kita tidak diterima, rugi besar kita. Sudahlah capek, keluar uang, tenaga, dan sebagainya, tapi tidak diterima. Dan untuk syarat diterimanya amal soleh, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, ittiba'ur rasul. Itu aja. Nggak usah susah ya. Semoga Allah senantiasa memberikan rasa istiqomah kepada kita. Karena orang-orang yang Rabbunallah sumastaqim tatanazzulul malaikah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman pada Allah, kemudian istiqomah di jalannya, Allah akan menurunkan malaikatnya dan mengatakan kepada kita, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan engkau bersedih, ya, dan jangan engkau takut, ya, karena Allah bersama kita. Ya. Jadi demikian barangkali ya, kita berdoa semoga Allah membaliknya Ramadan, Allah menyampaikan kita kepada Ramadan, dan Allah memberikan kesehatan kepada kita, kemudahan untuk beramal soleh, ya, dan juga diberikan ampunan, maghfirah dari Allah, karena memang ini bulan penuh ampunan ya. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, dan pintu-pintu neraka ditutup, tutup-tutupnya ya. Jadi mari kita dengan iklim yang Allah berikan luar biasa ini, ya, mari kita manfaatkan. Kita berharap ya, semoga Ramadan ini bisa mensucikan diri-diri kita yang penuh dengan dosa ya. Setiap kita pasti mempunyai masa kelam, setiap kita pasti mempunyai sisi gelap kehidupan. Kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah menerima ya segala amal soleh kita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa Jumat pekan depan dengan waktu yang sama. Insyaallah selama Ramadan jam 2 sampai jam 3. Ya, terima kasih Pak Salim. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Salim. Yuk, izin lihat ya. Jazakallah khairan. Maaf nih Pak, Ya, Pak. tadi terlambat masuk karena ada dengan pupuk aktif, mohon maaf. Iya, oke Pak Prijon, terima Ya, kasih. Sama-sama. Salam sehat. Sama-sama. Pak Romedi sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak Romedi, Pak Joko semuanya. Yo, sama-sama semuanya. Puasa juga, salam Wah, sehat. ini sudah di kampung kayaknya nih. Belum. Oh, ya. Belum. Nanti malam pulang kampungan. Oh, Belum. terawih Masih di kantornya itu Pak Prijon. terawih di Masih jalan ya, kantornya terawih di itu. jalan nih. Iya, insya Allah. Tolong lihat pemerintah saja. Iya, sip. Hati-hati di jalan ya Pak, sehat selalu Pak Romedi. Terima kasih. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam.